Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kamilnasya Putri. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai koneksi antar materi pada topik 2 aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari pada topik ini. Oke, pada kali ini saya mau mempelajari ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua itu ada aspek pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga ada ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pengertian pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, di mana kita tahu bahwa setiap peserta didik itu memiliki karakteristik ciri-cirinya masing-masing. Jadi, kita menciptakan suatu pembelajaran yang didasarkan pada karakteristik atau kemampuan dari peserta didik. Yang kedua, yaitu mengenai aspek pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa kita tahu kita sudah belajar pada topik 2 ini, ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek konten, atau bisa disebut dengan aspek isi dari materi. Kemudian yang kedua ada aspek proses, yaitu mengenai proses-proses dalam pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada aspek produk atau hasil yang kita dapatkan atau hasil dari peserta didik di akhir pembelajaran. Dan yang terakhir adalah aspek lingkungan, mengenai kondisi, situasi, lingkungan dalam belajar peserta didik. Dan yang terakhir mengenai ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dalam pembelajaran berdiferensiasi sendiri? Nah, yang pertama itu bersifat proaktif. Jadi, peserta didik itu akan lebih aktif dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuannya. Yang kedua, menekankan pada kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Yang lebih ditekankan adalah kualitas dari peserta didik sendiri dibandingkan dari kuantitas nanti yang dihasilkan. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai macam pendekatan. Dari seorang guru itu harus mampu dalam menyesuaikan dan melakukan pendekatan kepada peserta didik, di mana peserta didik sendiri itu kan berbeda-beda atau memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, lebih berorientasi pada peserta didik, jadi lebih fokus pada peserta didik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini yang sudah kita bahas tadi mengenai aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang tadi ada aspek konten, kemudian aspek proses, aspek produk, dan aspek lingkungan belajar. Nah, ini mungkin penjelasan lebih detail dari masing-masing aspek. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana sih pengetahuan baru dan kontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk langkah atau implementasi yang akan saya lakukan atau menurut saya akan saya lakukan ketika saya nanti akan menjadi guru, yang pertama adalah melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, di mana kita akan mengetahui motivasi belajar, kemudian profil peserta didik, kemudian ada juga kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, kemudian dari kurikulum yang sudah kita ketahui bahwa kurikulum baru ini merupakan kurikulum merdeka, nantinya kita akan merumuskan dari tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran sendiri nanti akan diketahui cakupan atau materi yang akan kita jabarkan dalam proses pembelajaran, di mana aspek atau CP sendiri itu disesuaikan dengan fase-fase pembelajaran atau fase-fase dari peserta didik. Nah, kemudian dari asesmen diagnostik tadi, bahwa nanti kita akan mengetahui kesiapan, minat, cara belajar, dan lain sebagainya, itu untuk menentukan dari proses. Nah, prosesnya nanti guru harus mampu merancang pembelajaran yang nanti akan diimplementasikan kepada murid, yang kita akan sesuaikan dengan karakteristik, kemudian dari gaya belajar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari kedua aspek konten, aspek proses, nanti akan menghasilkan suatu produk, di mana pada proses pembelajaran peserta didik biasanya kita minta untuk membuat lembar kerja atau membuat
proyek atau membuat hasil-hasil nanti yang dapat menjadi produk dari mereka. Nah, kemudian dari produk-produk tersebut nanti akan kita lakukan evaluasi untuk refleksi kita di pembelajaran yang selanjutnya. Nah, berikut merupakan hasil implementasi dari pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan di kelas. Nah, terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.